kembali dalam pembahasan dasar-dasar pengauditan. Saya Ferry Laurentius dari Studio Akuntansi akan membahas aturan etika, di mana kita akan membahas tentang aturan etika bagi akuntan publik yang berpraktik melayani publik. Akuntan publik memberikan jasa kepada perusahaan publik atau public company harus mewaspadai ancaman terhadap kepatuhan prinsip dasar etika, serta mewaspadai ancaman yang disebabkan hubungan dengan klien. Akuntan publik yang berpraktik melayani publik diatur dalam Kode Etik Profesional Akuntan Publik Seksi 210 tentang penunjukan profesional, Seksi 220 tentang benturan kepentingan, Seksi 230 tentang pendapat kedua, Seksi 240 tentang imbalan dan bentuk remunerasi lain, Seksi 250 tentang pemasaran jasa profesional, Seksi 260 tentang hadiah dan keramah tamahan, Seksi 270 tentang penyimpanan aset klien, dan Seksi 280 objektivitas semua jasa profesional, serta yang 290 itu tentang independensi. Seksi 201 tentang penunjukan profesional. Akuntan publik perlu menilai dan mengevaluasi ancaman dan melakukan pengamanan pada saat penerimaan klien. Kemudian ancaman dan pengamanan itu juga harus dinilai dan dievaluasi pada saat penerimaan perikatan, kemudian apabila terjadi perubahan dalam suatu penunjukan, dan ketika audit berulang. Nah, kita lihat pada saat penerimaan klien, auditor wajib mengetahui permasalahan klien, misalnya keterlibatan dalam aktivitas ilegal, ketidakjujuran klien, dan praktik-praktik pelaporan keuangan yang diragukan. Nah, hal-hal ini dapat mengancam integritas dan profesionalisme auditor, sehingga wajib bagi auditor untuk mengetahuinya. Kemudian, setelah diketahui, evaluasilah apakah ancaman-ancaman tersebut memiliki signifikansi terhadap etika profesional auditor. Kemudian, dia juga harus memastikan bahwa klien memiliki komitmen atas tata kelola yang baik. Nah, ketika penerimaan perikatan, auditor harus mengevaluasi apakah memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan perikatan. Auditor wajib mengevaluasi ancaman terhadap prinsip dasar etika profesi dan membuat pengamanan yang diperlukan. Artinya, ketika auditor merasa tidak kompeten untuk menerima perikatan, auditor harus menolak penunjukan profesional, atau apabila memerlukan profesional lain untuk membantu dalam perikatan, maka auditor harus mengevaluasi siapa yang dibutuhkan dalam perikatan tersebut. Kemudian, apabila terjadi perubahan dalam suatu penunjukan, misalnya pergantian auditor, auditor harus menentukan apakah terdapat alasan-alasan yang kuat untuk tidak menerima perikatan, baik alasan profesional maupun alasan lainnya. Untuk hal tersebut, auditor mengevaluasi ancaman terhadap prinsip-prinsip etika profesi dan membuat pengamanan yang diperlukan. Misalnya, sebelum menerima tender, auditor harus menyatakan bisa berkomunikasi dengan auditor pendahulu, atau juga memperoleh sumber-sumber informasi lain. Nah, komunikasi terhadap auditor pendahulu ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui lebih mendalam alasan perubahan dalam suatu penunjukan atau alasan pergantian auditor. Kemudian untuk audit berulang, artinya audit berulang ini adalah audit yang sama. Audit yang sama, periodenya sama, jenisnya sama, kerangka pelaporannya sama, sudah dilakukan oleh auditor yang lain, kemudian diminta dilakukan oleh auditor yang berbeda atau auditor yang saat ini ditunjuk. Nah, setiap akuntan publik tidak diperkenankan untuk menerima dan melaksanakan perikatan asuransi yang begitu, kecuali apabila perikatan tersebut harus dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan, hukum, atau peraturan lainnya yang berlaku, baik di dalam maupun di luar negeri.
Jadi audit berulang itu tidak diperkenankan. Nah, kita masuk ke seksi 220 tentang benturan kepentingan. Ancaman-ancaman benturan kepentingan, misalnya akuntan publik memberikan jasa profesional yang berhubungan dengan permasalahan tertentu untuk dua klien atau lebih yang berbagai kepentingannya berbenturan. Terjadinya benturan antara kepentingan akuntan publik terkait dengan suatu permasalahan tertentu dan kepentingan klien yang menggunakan jasa profesional yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. CPA atau akuntan publik tidak boleh membiarkan benturan kepentingan menurunkan kualitas pertimbangan bisnis atau pertimbangan profesionalnya. Perbenturan kepentingan ini misalnya perbenturan kepentingan antar akuntan publik atau akuntan publik memberikan jasa untuk dua klien yang memiliki kepentingan yang sama. Kemudian, ketika itu terjadi, auditor harus mengevaluasi, kemudian membuat pengamanan untuk menghindari ancaman terhadap prinsip etika profesi karena adanya benturan kepentingan tersebut. Contoh benturan kepentingan misalnya, menyediakan jasa advisory untuk klien yang ingin menguasai mengakuisisi klien audit dari kantor ketika kantor telah mendapatkan informasi rahasia selama pelaksanaan audit yang mungkin relevan dengan transaksi tersebut. Atau memberikan saran kepada dua klien pada saat yang bersamaan. Keduanya sedang bersaing untuk mengakuisisi perusahaan yang sama. Kemudian memberikan jasa baik kepada penjual maupun pembeli atas transaksi yang sama. Itu contohnya. Kemudian contoh yang berikutnya, menyiapkan penilaian aset untuk dua pihak yang saling berlawanan yang berkaitan dengan aset tersebut. Kemudian mewakili dua klien yang saling berlawanan yang berkaitan dengan aset tersebut, mewakili dua klien yang sedang dalam sengketa hukum satu sama lain seperti dalam proses perceraian atau pembubaran persekutuan. Menyediakan laporan asuran untuk pemberi lisensi royalti berdasarkan suatu perjanjian lisensi ketika pada saat yang bersamaan juga memberikan jasa kepada penerima lisensi untuk kebenaran jumlah utang royalti. Nah, berikutnya tentang opini kedua atau second opinion. Auditor atau kantor akuntan publik terkadang diminta atas nama entitas atau perusahaan yang saat ini bukan klien untuk memberikan pendapat kedua atas penerapan akuntansi, auditing, atau standar-standar atau prinsip-prinsip lain untuk suatu keadaan atau transaksi-transaksi tertentu. Nah, permintaan opini kedua bisa memunculkan ancaman terhadap pemenuhan prinsip-prinsip dasar etika profesi. Untuk itu, agar ini tidak mengancam pemenuhan prinsip-prinsip dasar etika profesi, maka kantor akuntan publik harus mengevaluasi ancaman-ancaman tersebut dan menerapkan pengamanan apabila diperlukan. Misalnya meminta izin klien untuk menghubungi kantor akuntan publik yang memberikan opini pertama, atau memberikan salinan pendapat kepada kantor akuntan publik yang memberikan opini pertama. Jadi, antara auditor yang memberikan opini pertama dengan auditor yang diminta untuk memberikan opini kedua, itu harus saling menghubungi. Kemudian, seksi 240 tentang imbalan dan bentuk remunerasi lainnya. Ketika melakukan negosiasi atas suatu jasa profesional, akuntan publik dapat mengajukan penawaran imbalan yang dipandang sesuai. Pengajuan imbalan yang diajukan lebih rendah dari usulan kantor akuntan publik lain bukanlah merupakan pelanggaran kode etik profesi. Namun demikian, setiap kantor akuntan publik harus mewaspadai ancaman-ancaman terutama dari imbalan kontingensi dan imbalan rujukan. Misalnya, kantor akuntan publik mengajukan imbalan jasa profesional sangat rendah sehingga dapat menyebabkan perikatan tidak dilaksanakan secara baik berdasarkan standar auditing. Imbalan kontingensi ini adalah imbalan yang ditetapkan terlebih dahulu untuk hasil yang akan diperoleh kemudian. Misalnya,
bersyarat. Misalnya, dalam audit atas laporan keuangan, auditor menyatakan bahwa apabila nanti laporan audit diterima oleh bank untuk pengajuan kredit, maka imbalannya 10% dari kredit yang dicairkan. Jadi belum tentu cair, tapi kalau cair dia meminta 10% dari seluruh kredit. Itu adalah imbalan kontingensi. Imbalan rujukan adalah imbalan yang diterima kantor akuntan publik ketika memberikan referensi kepada klien, calon klien. Nah, KAP harus mengevaluasi signifikasi ancaman dan merencanakan pengamanan terhadap terjadinya ancaman tersebut. Jadi imbalan dan bentuk remunerasi lainnya bisa mengancam etika auditor. Untuk itu harus dievaluasi ancaman-ancaman tersebut, kemudian membuat atau merencanakan pengamanan atas ancaman-ancaman tersebut sehingga auditor bisa menaati etika profesi akuntan publik. Kemudian tentang pemasaran jasa profesional. Nah, setiap akuntan publik yang berpraktik melayani publik tidak boleh menyebabkan reputasi profesi rusak ketika memasarkan jasa profesional. Reputasi profesi tidak boleh rusak ketika memasarkan jasa profesional. Kemudian, akuntan publik atau CPA yang berpraktik melayani publik harus bersikap jujur, dapat dipercaya serta tidak membuat pernyataan yang berlebihan atas jasa yang ditawarkan, atas kualifikasi yang dimiliki, atau pengalaman yang diperoleh. Jadi ketika mengiklankan kantor akuntan publiknya, maka dia tidak bisa menyatakan jasanya lebih hebat dari jasa kantor akuntan publik, atau auditornya lebih berpengalaman dari auditor yang lain. Atau membuat pernyataan itu tadi ya, merendahkan atau melakukan perbandingan. Ya. Kemudian hadiah dan keramah tamahan. Nah ini, klien mungkin saja menawari auditor atau keluarga intinya hadiah atau bentuk keramah tamahan lainnya. Tawaran hadiah dan keramah tamahan ini bisa saja mengancam auditor untuk melanggar prinsip-prinsip etika profesi. Untuk itu, ketika menerima hadiah dan keramah tamahan, maka auditor harus mengevaluasi dulu sebelum menerima apakah itu mengancam etika profesi. Kemudian, menerapkan berbagai macam pengamanan untuk mengurangi atau menghilangkan ancaman. Apabila itu mengancam, maka hadiah dan keramah tamahan harus ditolak oleh auditor. Kemudian tentang penyimpanan aset-aset klien. Pada umumnya, auditor tidak boleh mengambil tanggung jawab atas penyimpanan uang atau aset-aset lainnya milik klien, kecuali itu diizinkan oleh hukum. Nah, ketika itu diizinkan hukum dan kantor akuntan publik dipercaya, maka kantor akuntan publik tersebut harus menyimpan aset tersebut secara terpisah dari aset pribadi atau aset kantor. Kemudian menggunakan aset tersebut untuk tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian setiap saat siap mempertanggungjawabkan aset tersebut, dan setiap penghasilan yang diterima dari aset tersebut juga harus dipertanggungjawabkan. Auditor juga harus mematuhi semua peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang relevan dengan penyimpanan dan pertanggungjawaban aset tersebut. Kemudian tentang objektivitas semua jasa profesional, maka setiap akuntan publik atau CPA yang berpraktik melayanan publik harus menentukan ketika memberikan jasa profesional apapun, apakah terdapat berbagai ancaman terhadap kepatuhan prinsip objektivitas sebagai akibat adanya kepentingan dalam atau hubungan dengan klien atau direktur, komisaris, pejabat, atau para karyawan lain. Jadi harus dievaluasi apakah segala hubungan tersebut bisa mengancam auditor atas prinsip-prinsip objektivitas. Misalnya ancaman kedekatan terhadap prinsip objek mungkin timbul dari hubungan keluarga atau kedekatan pribadi atau hubungan bisnis. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang independensi. Independensi ini adalah sikap tidak memihak terhadap kepentingan klien. Nah, independensi ini mencakup independensi dalam pemikiran, artinya independensi yang ada dalam diri auditor.
Kemudian ada independensi dalam penampilan. Independensi dalam penampilan ini adalah pertimbangan pihak lain, pihak ketiga di luar auditor dan klien. Apakah auditor itu memiliki integritas, objektivitas, dan skeptisme profesional? Auditor harus memiliki independensi dalam pemikiran dan independensi dalam penampilan. Tidak boleh ada yang diabaikan. Nah, apa yang harus dilakukan auditor? Sebelum melakukan audit, maka setiap auditor yang ditugaskan harus mengidentifikasi apakah ada ancaman terhadap independensi. Kemudian, evaluasi signifikansi dari ancaman yang teridentifikasi dan terapkan pengamanan untuk mengurangi atau menghilangkan ancaman sampai pada suatu tingkat yang diterima. Nah, ada banyak keadaan dan hubungan yang dapat mengancam independensi auditor. Independensi harus menyadari bahwa kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung dengan klien yang diaudit itu mengancam independensi. Kemudian pinjaman-pinjaman atau jaminan-jaminan dari klien terhadap auditor itu juga akan mengganggu independensi dari auditor, hubungan bisnis dengan klien apalagi, kemudian hubungan keluarga dan hubungan pribadi, hubungan kerja dengan klien yang diaudit, kemudian ada penugasan sementara personel KAP di klien kita, itu juga akan mengganggu independensi. Pernah bekerja pada klien yang diaudit, rangkap jabatan sebagai direktur, komisaris, atau pejabat pada klien yang diaudit, hubungan yang berlangsung lama antara personel senior dengan klien audit, kemudian ketentuan pemberian jasa non-asuransi kepada klien, imbalan-imbalan ini juga bisa mengganggu independensi, hadiah dan keramah tamahan, litigasi atau sengketa hukum, dan ancaman-ancaman litigasi dari klien itu juga bisa mengancam independensi auditor. Nah, ke-13 keadaan ini harus disadari oleh auditor. Apabila ke-13 keadaan ini salah satu saja itu disadari oleh auditor mengganggu independensi dalam penampilan maupun independensi dalam pemikiran, maka sudah pasti auditor harus tidak ditugaskan atau menarik diri dari penugasan kepada klien tersebut. Demikianlah pembahasan tentang etika bagi auditor yang memberikan pelayanan kepada publik. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa membantu Anda dalam memahami etika bagi auditor yang ditugaskan melayani publik. Terima kasih.